buat segala kebaikan Tuhan. Membalas kasih-Mu yang kuterima darimu. Dengan apaku membalas cinta-Mu. Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kita mau angkat pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolongku. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, kita mau sembah Dia. Kita mau bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan terus selalu baik dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Oh haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kita mau sama-sama bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya lewat ibadah pada sore hari ini, kami boleh mendapatkan kekuatan baru, sukacita, dan menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau lebih sukacita lagi. Haleluya, amin. Oke, boleh
kita hari ini mau berjoget. Jadi yang diam-diam aja harus bergerak ya, kita mengatakan. Bukan menangis tidak menangis, bila doa ada di dalamku. Bukan menangis tidak menangis, bukan menari. Boleh ikutin saya menari. Bukan menangis tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari tidak menari. Haleluya. Nah, kalau tadi kan saya yang memberikan gerakan, nanti saya tunjuk satu orang kasih gerakan ya. Jadi harus dibuka kameranya. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menangis, bukan menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menangis, tidak menari. Kak Igo, kasih gerakan Kak. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, tidak menari. Oke, siap-siap. Siap-siap satu orang lagi ya. Kita ulang dari awal. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menangis, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menangis, tidak menari. Michelle, boleh kasih gerakan. Mana gerakannya Michelle? Bukan menari, bukan menangis, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, tidak. Allah ada di dalam, bukan menari, tidak menari. Bila roh Allah ada di dalam, bukan menangis, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, 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 tidak menari. Bukan menari, tidak menari. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Lagu ini mengatakan, kalau hanya Tuhanlah alasan untuk hidup setiap kita. Ku hidup karena anugerah-Mu.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau Allah selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah memilihku selamatkan hidupku, selamatkan ini hidupku, pimpin jalanku. Kita katakan, Yesus pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau Allah selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau Allah selama serahkan kepada Hamba-Nya. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa beribadah pada hari ini, bisa bertemu melalui online, melalui Google Meet. Kami percaya Engkau hadir dalam ibadah kami. Dan kami terus mengharapkan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi dalam ibadah kami.
Berfirmanlah kepada kami, sampaikanlah apa yang menjadi kehendak, menjadi isi hati Tuhan, dan apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, boleh buka mic-nya. Katakan shalom. Ya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan ya. Saya melihat ada Erika. Erika, shalom. Wah. Coba bilang shalom. Nah, gimana kabarnya? Baik. Puji Tuhan. Ya. Erika besok gereja ya. Iya, sama Neles. Ya, boleh. Ajak. Ada Kak Lia juga, ada Kak Roslin dan teman-teman di sana. Shalom juga ya. Di Kupang. Oh, udah gelap. Terus pakai Nah, penerangan. sekarang udah jam 8 kali, mau jam 8 ya. Iya. Ya. Oke. Nah, Ya nggak apa-apa kalau mau ditutup kameranya, nggak jadi masalah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran dari Alkitab, tentu saja. Temanya adalah semangat, ya. Nah, semangat ini sesuatu yang berharga dalam hidup manusia, ya. Ini bukan berusaha membuat kata ini menjadi lebih, tapi memang semangat ini membuat hidup kita menjadi sesuatu yang lebih baik, ya. Semangat itu penting, ya. Mengapa penting? Karena orang kalau punya semangat bisa melakukan segala sesuatu yang tadinya tidak bisa dilakukan, ya. Contohnya, ya, ada orang yang semangat jalan kaki, ya. Itu ada ceritanya, orang jalan kaki dari Jawa Tengah sampai ke Jakarta. Ya, orang karena punya semangat, punya motivasi, punya sebuah tujuan, maka dia bisa berhari-hari melaluinya. Ada juga orang yang zaman sekarang tuh suka naik sepeda. Nah, naik sepedanya sampai bukan ke Grand Mall ya. Dari rumah kita ke Grand Mall masih dekat, ya. Tapi dari rumah sampai ke Bali, waduh, itu ribuan kilometer orang bisa menempuh walaupun harus nginap dulu ya. Tapi bisa sampai loh akhirnya. Saya pernah mendengar ya dan saya kenal juga orang ini. Orangnya sudah tua, sudah sekitar umur 50-an ya. 50-an menjelang 60 malah. Tapi bisa loh dari Jakarta sampai ke Bali ya. Dan itu luar biasa ya. Dan banyak hal-hal yang besar itu terjadi ketika orang memiliki yang namanya semangat. Ya, contoh ya, Bang Igo di sini waktu itu sempat dirawat ya. Kalau tidak bersemangat untuk sembuh, tidak mungkin bisa sembuh. Ya, Bang Igo semangat untuk sembuh. Akhirnya hari ini kita bersyukur Bang Igo bisa bersama-sama dengan kita dan bisa kembali beribadah, beraktivitas, bekerja dan melayani Tuhan. Nah, besok Bang Igo mau kesaksian. Jadi teman-teman datang di gereja mendengar bagaimana kesaksian dari Bang Igo. Besok ini spesial nih. Yang khotbah juga Ko William, ya. Ko William juga nanti akan diutus ke Amerika, ke New York, ya. Dan juga ada kesaksian dari Bang Igo. Jadi ini ibadah spesial. Nah, mungkin Lia juga kalau bisa gabung ya besok. Lia kalau bisa gabung besok, wah ini ada harmoni ya.
dari Harry Potter gabung dengan kita ini. Luar biasa nih. Lia kalau bisa gabung besok nanti kesaksian lewat ini ya, Lia lewat online ya. Karena kan kamu udah nggak ibadah lagi di Iya. gereja. Ya nanti cari tempat yang sinyalnya bagus ya seperti ini sehingga bisa kesaksian sedikit lah untuk jadi besok nih ibadah spesial nih 3 orang ya 2 orang akan diutus, satu ke Jepang, satu ke Amerika, dan Bang Igo sembuh dari sakit dan semakin pulih dan sehat. Jadi semangat itu ajaib. Coba bilang sama-sama, ajaib. Ajaib. Ya. Ajaib. Ajaibnya kenapa? Orang bisa berhasil, bisa menempuh target-target yang mustahil, ya. Orang bisa sembuh dari sakit, bisa melakukan hal-hal yang besar yang tadinya tidak mungkin dia bisa lakukan, tapi karena salah satunya adalah memiliki semangat, maka hal-hal yang kelihatannya tidak bisa, tidak mungkin, bisa terjadi dan mungkin terjadi. Itu luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, semangat itu dari mana kita dapatkan? Atau bagaimana kita bisa menjadi bersemangat di dalam hidup ini? Ya, itu yang harus kita ketahui dan kita lakukan dalam hidup kita. Sebab ketika kita mengerti, kita mendapatkan dari mana semangat itu terjadi, maka kita akan bersemangat dalam hidup ini. Nah, yang pertama, kita mau lihat dulu di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Ya, ayat yang sudah sering kita dengar harusnya, dan juga ayat yang sudah banyak atau ada lagu yang diciptakan dari ayat ini. Ya, Amsal 17 ayat 22 berbunyi demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi kalau kita memiliki semangat, maka kita akan memiliki kegembiraan, menjadi obat yang manjur, tapi sebaliknya, kalau kita tidak memiliki semangat dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang yang putus asa, menyerah, ya, bahkan tidak mustahil kita juga menjadi orang yang kalah dalam hidup kita. Nah, kita tidak mau menjadi orang yang patah semangatnya. Sebaliknya, kita mau menjadi orang yang memiliki semangat setiap hari di dalam kehidupan ini, ya, sehingga kita bisa melewati, bisa melalui, bisa melakukan segala yang ada dalam hidup kita, kepercayaan yang Tuhan percayakan. Teman-teman mau nggak? Ya, setiap hari kita bersemangat, setiap hari kita bisa melakukan segala tugas, segala pekerjaan. Ya, kalau yang masih sekolah-sekolah, ya, maka menjadi murid yang baik, yang bertanggung jawab, ya, dan yang kerja juga bisa tetap bergairah dan bersemangat dalam hidupnya. Dan saya berdoa setiap kita memiliki semangat dalam hidup kita. Nah, yang pertama, semangat itu berasal dari dalam. Ya, perhatikan bahwa semangat itu tidak berasal dari luar. Jadi boleh saja kita memakikan semangat, ciayo, mantap, maju, boleh. Tetapi bukan dari luar, ya. Sesungguhnya semangat itu berasal dari dalam. Dalam keluar. Nah, itu yang penting. Dari dalam hati, ya, itu akan menggerakkan seluruh organ tubuh kita, ya, menggerakkan pikiran, menggerakkan perasaan, dan kita menjadi orang yang bersemangat di dalam kehidupan ini. Kalau dari luar, ya, maka
apa yang baik, yang kelihatan menyenangkan, ya, kita bisa bersemangat. Ya, misalnya diajak makan gratis, makan all you can eat, pasti semangat, tapi sementara itu. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki hal yang kelihatannya baik pada hari itu, pada minggu itu, pada bulan itu, ya, tidak ada sesuatu yang menyenangkan kelihatannya dalam hidup kita, bahkan terkesan membosankan, membuat kita menyerah dalam hidup kita karena mentok, ya, karena ada banyak hal yang belum terjadi, banyak pergumulan yang ada di hidup kita. Nah, puji Tuhannya, kabar baiknya ternyata semangat bukan dari luar, tapi dari dalam hati kita. Ya. Dari dalam keluar, dan itu yang menggerakkan tubuh kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan seluruh organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, saya teringat dengan satu ayat lagi di dalam Amsal pasal yang keempat, ya, masih di kitab Amsal, Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-22, ya, 23. Nah, Alkitab bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini yang penting. Kita harus menjaga hati kita, ya. Sehingga kalau hati kita benar, hati kita murni, hati kita menjadi hati yang bersih, maka itu yang memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Alkitab bilang yang menjaga hati itu bukannya Tuhan loh, tapi kita sendiri, ya. Kita yang harus menjaga hati kita. Makanya setiap hal dalam hidup kita harus kita perhatikan, ya. Pertama, bertemanlah dengan orang-orang yang benar, ya. Jangan berteman sama orang-orang yang tidak baik, ya. Orang-orang yang mungkin pergaulannya salah. Kita harus jauhi itu orang-orang begitu. Jangan ada di hidup kita, ya. Orang-orang yang berusaha membuat hati kita menjadi kotor, menjadi rusak, itu harus kita jauhi. Berteman boleh saja, bersapa boleh saja, tapi tidak boleh menjadi teman dekat. Jangan bergaul dengan orang-orang demikian. Ya. Lalu apalagi menjaga hati itu dengan cara hati-hatilah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu harus kita sortir dengan baik, ya, sehingga kita ini memiliki hati yang bersih, yang benar, ya, hati yang tidak melenceng, tidak meleset dari kehendak Tuhan. Nah, makanya pertama kita harus punya komunitas yang baik, punya teman yang baik. Lalu kita ada di sebuah gereja seperti gereja kita hari ini, ya, dan kita bersama-sama melayani, ya, dan lebih dari itu kita memperhatikan hari demi hari hidup kita dengan seksama, ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita tonton, apa yang kita masukkan dalam kehidupan kita, itu harus kita jaga dengan baik. Sehingga apa? Sehingga yang keluar itu bukan lagi yang jahat, yang keluar bukan lagi yang tidak bersemangat. Sebaliknya kalau orang menjaga hatinya dengan benar, ya, itu akan memberikan kehidupan. Nah, ayat 24-nya bilang begini, buanglah mulut serong, jauhlah bibir yang nolak-dalik, biarlah matamu memandang terus ke depan, tempuhlah jalan rata, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nah, itu satu poin pertama agar kita memiliki semangat dalam hidup kita, ya. Kita harus punya hati yang bersih, hati yang benar,
Kalau hari ini kita memiliki kesalahan, memiliki satu hal yang tidak berkenan, kita minta ampun sama Tuhan dan kita berubah sekaligus kita bertobat, ya. Dan kita mau menata ulang hidup kita mulai hari ini dengan baik, ya. Sehingga hati kita ini bersih dan akan memancar semangat, memancar kehidupan, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang terakhir, ya, agar kita memiliki semangat, semangat itu berasal dari atas, ya. Tadi dari dalam, dari hati kita. Lalu yang kedua, semangat itu berasal dari atas. Dari atas maksudnya adalah dari Tuhan. Dari Tuhanlah segala yang baik itu turun dalam hidup kita. Jadi termasuk semangat, termasuk antusias, termasuk gairah untuk menghadapi segala hal dalam hidup kita. Jadi puji Tuhan ya, pertama dari dalam, kedua dari atas dari Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengandalkan Tuhan, bergantung pada Tuhan, ingat Tuhan, tidak tinggalkan Tuhan. Jangan kamu merasa tidak perlu Tuhan. Saya mah nggak perlu Tuhan. Saya tanpa Tuhan nggak kenapa-napa kok. Jalan biasa aja. Muka nggak jerawatan misalnya. Nggak gatel-gatel tangan saya kalau saya nggak melupakan Tuhan. Nah, kita jangan berpikir demikian. Ya. Kita harus menjadi orang yang bergantung sama Tuhan dan mengingat Tuhan. Sebab kalau kita mengingat Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka secara otomatis ya, mungkin kita tidak sadari. Semangat itu ya, atau yang bisa saya mau tegaskan lagi, api dari Tuhan itu akan turun dalam hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan yang berat sekalipun dalam hidup ini, kita bisa tetap bertahan kuat dan tidak menyerah. Karena ada api dari Tuhan, ada semangat yang membakar kita, membakar hati kita. Dan kita terus seperti mobil ya, yang berjalan jauh, tapi tidak pernah mogok. Karena bahan bakarnya diisi, ya. Karena olinya terawat, bensinnya ada, sehingga dia terus melaju, ya. Dan tidak pernah mogok. Nah, demikian hidup kita. Kalau kita menerima semangat api dari Tuhan, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak patah semangatnya. Ingat, saya teringat dengan Nabi Elia, ya, melawan 450 Nabi Baal. Pada waktu itu mereka semacam berkompetisi siapa yang persembahannya bisa habis diturunkan api dari langit. 450 Nabi Baal tidak bisa, lalu Elia berdoa meminta api itu turun dari langit membakar persembahannya. Dan benar, api itu turun dari langit dan membakar persembahan Nabi Elia. Nah, perhatikan, kita pun demikian. Ketika kita mengandalkan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kamu mungkin tidak menyadari ya, api itu akan turun ke hati kita. Semangat itu akan mengalir dalam hidup kita. Ya. Makanya setiap hari kita harus berdoa, setiap hari kita harus baca Alkitab, setiap hari kita harus mengandalkan Tuhan. Secara tidak kita sadari atau kita sadari, itu yang membuat hidup kita tidak menyerah dalam hidup ini. Banyak loh anak muda yang
stres menghadapi hidup ya. Bahkan beberapa tahun lalu gara-gara ujian ya anak muda itu sampai maaf kata ya menghabisi dirinya sendiri. Nah, kita nggak mau seperti itu ya, menyerah, kita stres, kita menjadi orang-orang yang tidak bersemangat ya, menjadi orang-orang yang kalah. Nah, dua kunci ini dalam hidup kita harus kita miliki. Pertama, hiduplah benar, hiduplah kudus, ya. Hidup berkenan di hadapan Allah, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Kedua, dari atas kita bergantung kepada Tuhan. Nah, makanya ya, setiap minggu harusnya kamu tidak absen ke gereja. Ya, biasakan itu dari muda. Kalau kamu mempunyai kebiasaan yang baik ini, sampai kamu nanti putih rambut kamu akan ingat Tuhan. Ya. Setiap minggu harus ke gereja semasa bisa ke gereja. Bahkan kita tingkatkan lagi, setiap hari saya belajar untuk baca Alkitab. Itu bagian dari kita mengandalkan Tuhan. Dan setiap hari kita punya waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Kemarin Bang Igo di YOC ngomongin mengenai waktu mati kalau nggak salah ya. Cuma saya nggak bisa ikut ya pada beberapa minggu yang lalu atau minggu lalu ya. Nah, kita harus punya waktu untuk mengandalkan Tuhan. Dan itu api yang akan menyambar hati kita. Api yang akan memberikan gairah, memberikan semangat, ya. Itu bagaikan bahan bakar rohani yang membuat kita terus bergairah dalam hidup ini. Jadi, semangat itu bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena punya pacar ganteng, cantik, ya tidak salah punya uang banyak. Ya. Kalau memang Tuhan berkati, ya kamu sekolahnya bagus, juara, IP-nya bagus, kalau kuliah, pasti pekerjaan kamu akan bagus. Karena kamu sudah bertanggung jawab dan kamu sudah memulai dengan baik. Jadi nanti kalau sekolahnya bagus, ya, kuliahnya bagus, pasti kerjaannya bagus, ya. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan kita, ya. Bukan dari situ semangat kita. Semangat kita dari dua, dari dalam dan dari atas, dari Tuhan lah. Makanya mulai hari ini kita harus ya seperti ini nih. Tidak absen ibadah YOC ya. Esok ikut gereja setiap hari Minggu ya. Dan juga belajar untuk melayani Tuhan. Yang melayani Tuhan tuh sebenarnya kalau melayani Tuhan hanya di gereja itu dikerdilkan ya, dibonsai. Melayani Tuhan itu bukan hanya hari Minggu, setiap hari kita harus melayani Tuhan. Setiap waktu kita adalah hamba Tuhan. Artinya kita hidup benar, hidup berkenan, dan melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tapi mulailah dari hal yang kecil, yaitu apa? Di gereja kita ambil bagian. Di 2 jam ini, kalau teman-teman punya karunia, Tuhan pasti berikan karunia. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa multimedia, ada yang bisa nari, ada yang bisa main musik, ada yang bisa khotbah juga nanti. Kembangkan karunia rohani untuk pelayanan tubuh Kristus. Dan sesungguhnya kita melayani Tuhan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ke Senin lagi. Setiap hari kita melayani Tuhan. Nah, mari kita mau bersemangat. Amin. Coba kita buka mic kita semuanya. Kalau boleh buka kameranya. Ya. Buka kameranya juga, lalu kita bilang semangat. Semangat. Tunggu dulu. Semangat. Tunggu ya. Kita ngomongnya 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Yang terakhirnya panjang ya. Oke, setuju? Oke. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Nah, mulai hari ini mari kita bersemangat dalam hidup ini ya, jangan menyerah, jangan putus asa ya. Sebaliknya
kita mau bersemangat menghadapi segala hal. Ya, apapun yang ada di depan kita, Tuhan beserta kita, dan kalau Tuhan beserta kita, Tuhan pasti menolong, tidak meninggalkan kita, Tuhan yang berjalan di depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat hari ini. Kalau Tuhan sudah mengajar kami mau menjadi pribadi yang bersemangat dalam hidup ini setiap hari. Sebab kasih-Mu selalu baru setiap pagi di hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman. Kita mendengarkan pengumuman. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan boleh kasih lambaian tangannya. Haleluya. Kita semua diberkati, kita semua diingatkan kembali kalau kita sebagai anak-anak muda harus semangat dan semangat terus apapun masalahnya. Oke, yang pertama terima kasih untuk Kotoni, untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati, kiranya Tuhan terus berkati dalam pekerjaan Koko, kesehatan, keluarga, terlebih lagi dalam pelayanan Kotoni. Dan kedua, kita bertemu kembali di ibadah online jam 5 sore di hari Sabtu. Dan mungkin Kak Selvi mengingatkan untuk kita bisa hadir dan masuk di paling telat itu jam 16.55 atau jam 16. Itu 16.55 udah paling telat lah, 5 menit sebelumnya gitu. Jadi kadang beberapa minggu ini udah rata-rata tuh jam 5 masih 1 atau 2 orang. Jadi kita menunggu 5 menit lagi gitu. Jadi Asrafi mau minggu depan teman-teman udah mulai masuknya itu jam 16.45 atau 16.50 itu udah mulai masuk. Oke? Dan selanjutnya besok hari Minggu jam 10 pagi Kak Selvi undang juga buat teman-teman YOC hadir, karena tadi diingatkan kan besok kita bakal dengar kesaksian dari Kak Igo dan Lia mungkin nanti, dan firman Tuhan bisa dibawakan juga oleh Ko William perdana yaitu. Jadi sangat spesial besok. Jadi di teman-teman jangan lupa untuk mengajak temannya juga yang hari ini mungkin nggak hadir, diajak atau diingetin gitu. Itu aja. Kita mau tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh menikmati ibadah pada sore hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memuji-muji nama-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang sore hari ini kami dengar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kalau kami sebagai anak-anak-Mu harus terus semangat dalam keadaan apapun Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, semangat bagi setiap hidup kami Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan yang mau terus berkati dalam kehidupannya, pekerjaannya, terlebih lagi dalam pelayanannya. Tuhan mau pakai hamba-Mu semakin luar biasa Tuhan. Tuhan juga yang mau berkati setiap kami yang ada di sini Tuhan. Kiranya setiap kami yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit atau kurang sehat, Tuhan yang mau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga yang mau berkati setiap kami, mungkin yang sedang ada pergumulan, Tuhan yang mau berikan jalan keluar, Tuhan yang mau tolong. Kami percaya Tuhan selalu ada bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan juga yang mau berkati ibadah di hari Minggu besok. Tuhan berkati seluruh pelayan, Tuhan berkati ibadah dari awal, pertengahan, dan hingga akhir Tuhan. Tuhan,
terakhir kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang mau pimpin dari setiap pemerintahan tertinggi sampai yang terendah, kiranya boleh memimpin dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Bapa. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat yang baru dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, God bless semua. Tuhan Yesus memberkati semua, selamat hari Sabtu.